pada hari ini itu maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia. Apakah dari anda semua ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini? Bun, belum Pak, kan aku belajar. Ada yang baru sedikit membaca? Baik, materi pertama dari masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Hindu-Buddha masuk ke Indonesia yang dikemukakan pada ahli sejarah umumnya terbagi menjadi dua kelompok. Menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa dalam proses masuknya kedua agama ini, bahasa Indonesia hanya berperan pasif. Bahasa Indonesia dianggap hanya sekedar menerima pelayanan agama dari India. Ada tiga teori yang menyokong pendapat ini, yaitu teori Brahmana, teori Wesa, dan teori Ksatria. Pendapat kedua menyebutkan bahwa bangsa Indonesia juga bersifat aktif dalam proses penerimaan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dua teori yang menyokong pendapat ini adalah teori Armadi dan teori Buddha. Selanjutnya dua teori masuknya Hindu-Buddha. Yang pertama teori Brahmana. Siapa dari anda yang bisa menolong menyelesaikannya? Baik, Anda silakan. Baik, teori pertama yaitu teori Brahmana dikemukakan oleh J. Teori ini menyatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh raja-raja untuk memisahkan melegitimasi atau fitur kekuasaan mereka sebagai raja di Indonesia sehingga setara dengan raja-raja India. Teori ini pun dapat disangka karena raja di Indonesia akan sangat sulit mempelajari kitab Veda dan ada pula aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah belajarnya. Sudah Pak. Baik, terima kasih kepada Anda. Dari kedua siapa yang bisa menjelaskan? Madro. Silakan Madro. Baik, dari yang kedua itu dari kesatuan yang ditemukan oleh konteks waktu dan sisi baik. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Ksatria sesuai dengan raja yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah orang kekacauan politik di India. Di Indonesia sendiri mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan bantuan masyarakat sekitar dan karena didudukannya sebagai raja, maka penduduk pun akan pula menganut agama Hindu. Nah, baik, terima kasih Madro. Selanjutnya teori ketiga, teori Wesa dikemukakan oleh J. Krom. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang tinggal dan menetap di Indonesia. Bahkan ketika dengan masyarakat Indonesia, mereka lah yang menyatakan kepada masyarakat di mana mereka tinggal. Teori ini pun dapat dibantah, di mana hanya kasta Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu, yaitu Veda. Ini disebabkan bahasa yang dipakai adalah bahasa kitab Sanskerta, bukan bahasa sehari-hari. Selanjutnya teori Buddha. Apakah dari anda semua ada yang masih bisa menolong Bapak bacakannya? Ya Pak. Baik, silakan. Sudah. Teori Buddha dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh orang-orang keuangan bernasta Buddha yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini memang karena pada dasarnya kebudayaan Hindu berkembang cukupan kasta mereka. Sebab kebudayaan Hindu dianggap
Dari menurut dari yang telah disebutkan di atas, dari Brahmana adalah dari pertama yang dapat diterima. Karena yang pertama, agama Hindu bukan merupakan agama yang demokratis, di mana segala upacara keagamaan cenderung dilakukan oleh kaum Brahmana, sehingga hanya Brahmana lah yang mungkin menyatakan agama Hindu. Yang kedua, prasasti yang ditemukan di Indonesia berbahasa Sanskerta, yang merupakan bahasa kita suci dan upacara keagamaan, bukan bahasa sehari-hari, sehingga hanya dimengerti oleh kaum Brahmana. Nanti ya, kembali dulu maksudnya. Selanjutnya, pengalaman Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama dalam bidang pendidikan domestik, yaitu dapat kita lihat dari lahirnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, yang mana sebelumnya masih mengenal pemerintah persekutuan yang mencakup daerah yang paling kepala suku. Misalnya kerajaan Hindu Tarumanegara, Kutai, Kediri, Majapahit, juga meliputi kerajaan Sriwijaya. Yang kedua dalam bidang agama yang mana sebelumnya masyarakat menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Misalnya melakukan pemujaan pada arwah nenek moyang dan kekuatan beda-beda. Berubah kemudian dengan terakulturasi Hindu Buddha. Misalnya adanya upacara keagamaan Hindu Buddha. Materi ketiga dapat bisa membacakan. Baik, saudara Sudi, silakan.